Hari ini kita masuk dalam bagian ketiga tentang kualitas pelayan Kristus dari 1 Timotius pasal 4. Hari ini kita masuk dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi kita sudah bahas dua bagian yang sangat penting tentang kualitas pelayan Kristus. Hari ini bagian yang sangat penting lagi untuk kita perhatikan, bahwa kita sebagai pelayan Kristus bukan hanya sekedar melayani, bukan hanya sekedar ada di gereja atau kita hanya tampil di depan, tetapi ada suatu kualitas yang harus hidup di sana. Kita perhatikan bagian ini 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajarlah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi waktu kita memperhatikan tentang suatu kualitas, ya, semua orang seringkali mengabaikan tentang kualitas. Kalau misalnya kita bicara tentang produk, misalnya produk Cina, ya, biasanya lebih murah, tapi kita juga bisa perhatikan bagaimana kualitasnya. Ada suatu kualitas yang murah, kita bisa beli dengan jumlah yang banyak, tapi itu segera akan cepat rusak. Tapi ada suatu barang yang kita beli lumayan mahal, tapi itu bertahan cukup lama. Ya, kadang-kadang memang kita kalau memperhatikan barang yang kita beli, ya, kita lebih senang yang murah. Tentu pengen murah dan berkualitas, ya, tapi hampir jarang menemukannya. Nah, cenderung murah kurang kualitas. Nah, mahal kualitasnya cukup bagus. Nah, dalam bagian ini ternyata orang Kristen pun terjebak secara rohani. Kurang suka kualitas, sukanya lebih hal yang murah, menyenangkan, dan itu kurang kuat dalam kualitas dalam kehidupannya. Nah, sehingga dalam bagian ini kita dipanggil untuk menjadi seorang Kristen yang berkualitas, bukan hanya sekedar ada sebagai orang Kristen. Karena kalau Yesus memanggil kita, dia berkata, siapa mau ikut aku, dia harus apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu bicara tentang kualitas, bukan hanya sekedar murah, bukan hanya sekedar banyak, ya. Orang awal-awalnya berpikir ikut Yesus enak, nyaman, luar biasa. Bahkan Yesus sempat berkata bahwa mereka hanya ikut saya karena roti, karena makanan secara jasmani. Tapi ketika ada sesuatu yang keras, mereka segera menolak dia. Mereka undur diri, dikatakan kecewa, karena harapan yang mereka pikirkan itu tidak terjadi. Akhirnya apa? Mereka tidak ikut Yesus karena mereka tidak mau sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Dalam bagian ini Paulus berkata kepada Timotius, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Jadi prinsip dalam suatu pelayanan ternyata harus dibangun dengan suatu disiplin untuk memusahkan diri pada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita bergereja, kalau kita melayani, kita tidak berpusat pada kebenaran firman Tuhan, berarti kita sama saja seperti komunitas-komunitas sosial atau komunitas-komunitas yang lainnya. Ya, mungkin kita sama seperti ormas yang hanya ada kumpulan-kumpulan orang dengan suatu prinsip tertentu. Tapi beda dengan semuanya itu, kita bukan hanya berkumpul, bukan hanya ada suatu ide, ada suatu prinsip, tapi kita memusahkan diri pada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Sehingga Paulus tetap berkata kepada Timotius, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar.
Ya, proses sampai aku datang ini menyiratkan bahwa Paulus akan kembali ke Efesus, bertemu dengan Timotius di sana lagi. Kita bisa juga perhatikan di dalam pasal 3 ayat 14, ia mengatakan itu, hal-hal ini kutuliskan kepadamu dengan harapan akan segera datang kepadamu. Tetapi jika aku harus tinggal lama sampai aku datang, saya ingin Anda memberikan perhatian Anda kepada pembacaan nasihat dan ajaran. Nah, ini ternyata perhatian dan fokus pada suatu pengajaran ini sesuatu yang diperhatikan sekali. Kita bisa perhatikan bagaimana jemaat pertama itu bukan dibangun dengan kumpulan-kumpulan yang hanya makan minum, mereka melakukan arisan, tidak. Tapi dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, memecah roti, perjamuan kudus. Tapi juga ada kemudian memang perjamuan kasih. Tapi landasan daripada iman mereka adalah bagaimana firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan mereka, yang memerintah, yang berkuasa atas kehidupan mereka, sehingga iman mereka dibangun, ya. Jadi yang membangun orang itu bukan hanya sekedar kita berkumpul, bersekutu, tapi yang membangun orang itu firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa iman kita itu bertumbuh karena pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan karena yang lain. Sehingga memang sangat perlu sekali memperhatikan bahwa pusat kehidupan kita yang pertama harus dipusatkan pada membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak, kita segera rontok dalam semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada seorang yang bertanya kepada saya, karena waktu-waktu yang lalu lagi panas Iran dan Israel, ya. Mereka coba berspekulasi tentang keadaan dunia. Jangan-jangan ini akan terjadi perang dunia yang ketiga. Banyak orang ternyata ketakutan, para pembisnis, termasuk orang-orang percaya, ketakutan dengan situasi yang terjadi. Tapi bagi saya, kalaupun itu terjadi, kita tidak perlu takut terhadap semuanya itu. Karena dikatakan dalam Alkitab tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada Kristus, ya. Mau itu ketelanjangan, kelaparan, kematian, apalagi kalau cuma perang. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Dia. Maka dalam hal ini pengajaran dalam hal ini sangat diperlukan. Bagaimana orang membangun imannya, bukan hanya di dalam takaran sesuatu yang jasmania atau takaran yang dasar saja, tapi dibangun dalam suatu pemikir yang benar terhadap suatu kebenaran. Nah, sehingga dalam hal ini dikatakan supaya Paulus harus bertekun dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Ya, kita perhatikan bagaimana pembacaan kitab suci itu sangat penting dalam suatu ibadah. Membaca kitab suci bukan hanya sekedar baca dari satu ayat ke ayat yang lainnya, atau satu paragraf, atau berganti topik, bukan hanya sekedar demikian. Tapi kebanyakan para pengkhotbah berkata bahwa pembacaan berarti memang menjelaskan secara detail bagian firman Tuhan, ayat demi ayat, bahkan mengeksposisikannya, sehingga memang semua ayat itu bisa dimengerti. Jadi bukan hanya sekedar pembacaan-pembacaan, tetapi pembacaan yang bisa dimengerti oleh orang lain. Sama seperti misalnya Yesus membacakan firman Tuhan ketika di sinagog di dalam Lukas 4 ayat 16. Di sana dia mengajar orang-orang. Lalu setelah itu dikatakan dia membacakan firman Tuhan. Setelah itu dia menjelaskan kepada mereka. Ini ayat yang terkenal ketika Yesus membaca dalam Yesaya 61, Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang patah hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan pemulihan penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan mereka yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Jadi pembacaan dalam hal ini itu berkisah tentang bagaimana seseorang bukan hanya sekedar hadir dalam suatu gereja menyampaikan kebenaran firman Tuhan setiap minggu, tetapi bagaimana seseorang itu dengan sungguh-sungguh
dengan sangat teliti menyampaikannya. Nah, inilah panggilan daripada Timotius yang disampaikan oleh Paulus kepadanya. Jadi dalam hal ini kita bisa memperhatikan para penatua gereja, pengawas gereja, mereka yang terpanggil menjadi pendeta. Jadi mereka harus bertekun dalam membacakan kitab suci, dalam membangun ini dalam istilah lain menasehati, dalam mengajar itu berbicara tentang bagaimana orang berespon terhadap pemberitaan yang disampaikan. Jadi panggilan seorang hamba Tuhan adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan sejelas-jelasnya dan memberikan nasihat-nasihat yang sejelas-jelasnya, bahkan membawa orang kembali kepada suatu kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga kalau kita perhatikan tugas dari para rasul-rasul, mereka memang terus-menerus memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Tidak ada berita yang lain. Meskipun Yesus melakukan kesembuhan, meskipun Yesus melakukan pengusiran setan, tetapi semua berfokus pada ajaran yang memang membangun orang, membawa orang kembali kepada Tuhan, berespon kepada suatu kehidupan yang benar di hadapan Dia. Sehingga kita bisa perhatikan tokoh-tokoh gereja seperti John Calvin misalnya, Luther misalnya, mereka bukan hanya dikenal sebagai seorang reformator yang menolak pemahaman-pemahaman yang salah tumbuh dalam gereja, tapi mereka sungguh-sungguh melakukan eksposisi Alkitab. Saya coba cek tadi malam bagaimana seorang Calvin membuat volume dalam khotbah eksposisi dengan volume yang banyak sekali. Kemudian bagaimana Luther menyampaikan eksposisi dengan volume yang banyak sekali. Bahkan John MacArthur juga, waduh, serial khotbahnya luar biasa. Dan saya perhatikan bahwa memang memfokuskan diri dalam suatu kebenaran firman Tuhan. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh mereka yang memang sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Dan ini tidak bisa kita abaikan dalam suatu pelayanan. Nah, maka saya tidak akan pernah melakukan hal yang lain kecuali kita memang berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Memang nanti kita akan coba, selain daripada eksposisi, nanti ada tematik bicara tentang khotbah tentang keluarga. Tetapi yang pasti tidak pernah keluar daripada ruang lingkup kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita membaca firman Tuhan itu menjadi kekuatan, membangun, menasihati kita, membuat kita berespon, bahkan membuat kita bertumbuh di dalamnya. Jadi firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kehidupan kita, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, membuat orang hidup dalam satu hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dalam kondisi yang tidak mudah, jemaat Efesus memang mengalami situasi yang penurunan secara iman yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca di dalam Wahyu, mereka dicela karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula, ya. Jadi memang jemaat ini diganggu, bahkan dikuasai oleh pengajar-pengajar sesat yang masuk ke sana, sehingga membuat mereka tidak lagi berfokus pada Tuhan. Dan itu ternyata membuat Timotius mulai berpikir apakah dia terus melanjutkan pelayanan di situ atau dia kemudian akan pergi. Karena memang ya jemaat ini tidak menunjukkan tentang keseriusan, tentang keinginan untuk bertumbuh. Meskipun firman Tuhan telah disampaikan, saya pernah menyampaikan bahwa di dalam jemaat Efesus ini kita bisa memperhatikan ada dua rasul yang melayani di sana, Rasul Paulus, kemudian Rasul Yohanes, kemudian Priscilla, Aquila, lalu ada seorang namanya Timotius melayani di sana. Ternyata meskipun orang-orang hebat ada di situ, tidak jamin loh jemaat itu akan bertumbuh dengan begitu rupa. Saya kadang-kadang berpikir kalau gereja itu ada pendeta yang bagus, pemusik yang bagus, WL yang bagus, apakah akan membuat orang bertumbuh? Tidak jamin. Pada akhirnya yang membuat bertumbuh bagaimana sikap hati seseorang di hadapan Tuhan.
Sehingga dalam bagian ini saya melihat ada sesuatu hal yang mengganggu Timotius, sehingga dia mulai berpikir apakah dia akan terus di situ atau kembali ke tempat lain. Saya pernah mengalami situasi seperti ini ketika saya melayani di Tentena. Karena mereka pasca kerusuhan, maka memang kehidupan mereka sangat keras sekali. Jadi ritualitas keagamaan, ibadah tetap mereka lakukan, tetapi secara kehidupan hari-hari tidak menunjukkan tentang kehidupan yang ada di dalam Kristus. Saya cukup bergumul, lalu saya ingin keluar dari sana. Tapi dalam mimpi Tuhan berkata seakan-akan, ya kamu akan keluar dari sana, tapi belum sekarang. Tapi ternyata mimpi saya itu dikonfirmasi oleh seorang dosen. Dia telepon saya, dia berkata, Pak Niko, nanti Pak Niko akan kami panggil lagi, bawa ke Jakarta, tidak lagi di situ, tapi nanti. Menunggu nantinya cukup lama, ternyata 1 tahun lebih. Padahal saya sudah sangat semangat ya untuk tidak ada di situ lagi. Wah, menunggu nanti dalam waktu yang luar biasa, dukungan dari kampus terbatas, dukungan dari jemaat terbatas, secara kehidupan hari-hari memang membuat saya cukup banyak bergumul. Tapi pada akhirnya ya saya bisa menyelesaikan. Kita dapat bayangkan bagaimana kondisi Timotius pada waktu itu melayani jemaat yang dipengaruhi dengan ajaran sesat. Mereka tidak begitu tertarik kepada ajaran Kristus. Mereka kemudian terpengaruh, lalu bahkan mereka mengganggu apa yang dikerjakan oleh Timotius. Maka dalam hal ini, apakah Paulus berkata, ya udah Timotius, karena kamu sudah nggak kerasan di sana, nggak kuat di sana, pergilah dari situ? Ternyata tidak. Bahkan ditambahkan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kita tahu karunia itu adalah anugerah daripada Tuhan, suatu pemberian daripada Tuhan untuk setiap orang percaya. Sehingga sebetulnya masing-masing orang, termasuk jemaat ya, diberikan karunia oleh Tuhan untuk memperlengkapi dia supaya dia bisa melakukan pelayanan terhadap Tuhan. Tentu kita bukan melakukan dengan kekuatan kita, ada Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerjakannya. Nah, dalam hal ini Paulus ingin berkata kepada Timotius bahwa kepada dia diberikan karunia untuk mengajar, untuk berkhotbah kepada mereka. Jadi bukan untuk lari, untuk pergi dari situasi yang demikian. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, karunia inilah yang menolong dia sebetulnya untuk bisa menumbuhkan jemaat, untuk juga bisa melawan ajaran-ajaran sesat. Jadi kalau ada masalah, jangan segera lari dari masalah ya, hadapi masalah. Dan itu yang Paulus minta kepada Timotius, jangan lari dari masalah. Dimanapun ujung langit sekalipun kita ada masalah, tapi bagaimana kita menghadapinya. Bahkan dulu seorang dosen berkata, kita menaruh diri kita dalam botol sekalipun, atau ke tempat yang paling dalam sekalipun gak ada orang di sana, di situ ada masalah. Kalau kita menghadapi masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya jangan buru-buru lari dari suatu kondisi tersebut. Coba kita pikirkan, coba kita berefleksi diri di hadapan Tuhan, supaya kita boleh mengerti sebetulnya apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Ternyata melalui Paulus, Timotius diteguhkan bahwa Tuhan memberikan karunia kepada dia untuk memberitakan kebenaran kepada mereka-mereka yang tersesat. Tuhan memberikan kekuatan kepada dia karena karunia ini adalah pemberian daripada Tuhan. Roh Kudus akan memimpin dia, menolong dia. Dan juga ada konfirmasi bahwa dikatakan ada nubuat tentang dia, ada penumpangan tangan sidang penatua terhadap dia. Artinya bahwa kalau ada nubuat, ada penumpangan tangan, ada karunia, tidak ada alasan untuk dia pergi dari situasi yang sulit itu. Ya, saya merasa bahwa saya dipanggil bukan karena saya ingin untuk melayani Tuhan. Saya dulu punya cita-cita yang lain daripada kondisi sekarang ini ya.
Tapi Tuhan membawa dalam titik ini, itu pun tidak salah. Ada konfirmasi yang terjadi. Dalam langkah kehidupan saya bisa melihat kenapa saya masih ada dalam titik ini. Dulu waktu pelayanan ke Kalimantan, saya sempat mau jatuh dari kapal istilahnya orang di sana itu. Jadi mau jatuh. Lalu saya pernah memang menghadapi situasi yang sangat luar biasa. Saya jatuh dari pohon dan hampir patah kaki saya. Tapi itu mengingatkan saya bahwa Tuhan menyayangi saya dan memang ada cara Tuhan yang baik terhadap saya. Saya ingin menjadi seorang polisi, tapi Tuhan mengarahkan saya menjadi seorang pendeta. Sepertinya semua berjalan secara alami, tetapi ada konfirmasi yang terjadi pada saya, sehingga membuat jalan kehidupan saya menurut saya tidak pernah salah. Dan itulah Timotius. Timotius tidak pernah salah dalam situasi itu. Tuhan membawa dia ke sana. Tapi Tuhan membawa dia ke sana, Tuhan juga menolong dia. Percayalah, kalau Tuhan memimpin kita dalam titik itu, berarti memang Tuhan mengizinkan kita berada dalam titik itu, dan Tuhan memampukan kita menghadapi titik itu dengan caranya yang sempurna. Sehingga perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi dia terus melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan kerjakan, Tuhan perintahkan kepada dia, supaya dia terus maju, terus bertumbuh di dalamnya. Jadi kalau dia lari, dia tidak akan bertumbuh. Suatu perkembangan terjadi pada seseorang nggak selalu instan ya, dan sering tidak instan. Tapi semuanya itu bergerak secara progresif. Nah, orang yang mau bertumbuh, dia harusnya melalui semua proses demi proses. Sehingga kadang-kadang ada orang bertanya kepada seseorang, kenapa kamu dari dulu kondisinya seperti ini, sekarang sudah seperti ini? Atau orang bertanya kepada John MacArthur, kenapa pemahaman Pak John MacArthur 10 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang? Kenapa berbeda? Karena terus bertumbuh. Tapi bayangkan kalau orang itu dari dulu begitu dan begitu, berarti dia tidak ada pertumbuhan. Sejak mengenal Kristus dia begitu, 20 tahun mengenal Kristus ya begitu, 30 tahun mengenal Kristus ya begitu, lalu dia mati ya begitu. Artinya tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan dia. Nah, sementara Tuhan merindukan suatu pertumbuhan. Kita ada karunia yang Tuhan berikan. Hiduplah dalam karunia itu, lalu kita maju di dalamnya, dan kemajuan itu harus menjadi berkat bagi orang lain, nyata kepada semua orang. Jadi dapat bayangkan kalau kita terus bertumbuh, itu mendatangkan sukacita bagi Tuhan dan juga mendatangkan sukacita bagi orang lain. Tapi bayangkan kalau kita nggak pernah bertumbuh dan di situ, saya dapat bayangkan bahwa memang kita tidak pernah mengalami sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Maka dalam hal ini kita pasti bertumbuh kalau kita mau hidup taat kepada Tuhan, karena masing-masing kita ada karunia yang Tuhan berikan. Masing-masing kita sebagai anggota gereja, kita mempunyai talenta yang berbeda. Tidak semua orang dipanggil sebagai pengkhotbah, tidak semua orang dipanggil sebagai pemain musik atau WL singers, pendoa, tapi ada karunia terkhusus yang Tuhan berikan kepada kita. Maka alasan dalam kehidupan kita kenapa kita harus mengerjakan maksud Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan kerjakan, yaitu supaya kita bertumbuh, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi dalam bagian ini Timotius diingatkan tentang karunia pelayanan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia terus melakukannya, dia terus memberitakannya, dan membawa orang untuk bertumbuh, dan dirinya pun bertumbuh secara pribadi di hadapan Dia. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu
nyata kepada semua orang. Jadi dia harus hidup di dalam situasi yang demikian, dia harus menghadapi situasi itu. Jadi dalam bagian ini dia terbungkus di dalamnya. Jadi dia terserap di dalam kondisi itu, mengungkapkan tentang penyerapan totalitas, bahwa dia terbenam di dalamnya. Jadi hidup di dalamnya. Ya, kalau kita perhatikan dalam bagian ini seakan-akan menyiratkan bagaimana seperti biji ya yang kita tanam. Kalau mau bertumbuh, dia harus hidup di dalamnya, ya kan? Dikuburkan di dalam tanah, maka kita akan melihat suatu kemajuan yang terjadi di dalam benih itu. Dan kalau benih itu tidak ditumbuh di dalamnya, nah tidak mungkin dia akan bertumbuh. Demikian kita bukan hanya bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, tapi dalam situasi yang Tuhan izinkan, kita harus menyerap, bertumbuh di dalamnya, supaya kita mulai terbentuk, mulai bertumbuh di dalam Dia. Kita perhatikan ayat yang ke-16. Dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi semua ajarannya disampaikan dia harus mengawasi diri. Jadi bukan memberitakan sesuatu yang sembarangan. Awasilah dirimu dikatakan, dan ajaranmu. Nah, dalam bagian ini banyak orang yang sudah lama melayani Tuhan tidak lagi mengawasi dirinya dan ajarannya. Jadi frame pemikirannya kita nggak tahu dia mau arahnya kemana. Tetapi dalam bagian ini kita tahu bahwa kita semua dipanggil untuk mengawasi diri kita dan ajaran kita. Kenapa orang bisa tersesat dalam pengajarannya? Ya karena dia tidak mengawasi diri dan tidak mengawasi ajarannya. Kenapa orang kemudian bisa terjatuh? Ya karena dia tidak mengawasi diri dan tidak mengawasi ajarannya. Sehingga bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kita perhatikan dalam bagian ini, kalau orang itu bertekun seperti mengawasi diri dan ajarannya, maka dia akan menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan orang lain yang mendengarkan. Apakah keselamatan karena kita melakukan apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan? Tidak, keselamatan kita murni karena anugerah Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah itu kepada kita. Tetapi keselamatan itu akan bertumbuh ketika kita hidup di dalamnya. Ini sama seperti dikatakan di dalam bagian tulip, ketekunan orang-orang kudus. Nah, dalam ketekunan orang kudus inilah yang diperlukan. Jadi, waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu sangat penting, tapi kita harus mengawasi diri dan ajaran kita. Nah, ini yang menarik, bahwa Timotius sudah dididik oleh ibunya, oleh neneknya, dan juga dia sudah dididik oleh Paulus. Nah, sekarang dia harus hidup di dalam ajaran itu, bukan hidup di ajaran yang lain. Nah, maka dalam bagian ini jangan mengabaikan tentang pentingnya kita mengawasi diri dan ajaran kita. Jangan mengabaikan tentang pentingnya kita untuk terus bertumbuh di hadapan Dia, supaya kita ketika kita bertekun dalam semuanya itu, kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain yang mendengarkan kita. Jangan lupa bahwa kehidupan kita itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Saya di rumah, hidup saya menjadi kesaksian bagi anak saya dan istri saya. Kalau saya tidak mengawasi diri, saya berpikir bahwa saya hanya di gereja saja harus mencerminkan sebagai orang Kristen, maka di luar saya akan tidak menjadi cermin bagi mereka. Jadi dalam hal ini Timotius dituntut untuk menjadi cermin, baik di dalam pelayanannya maupun kehidupannya hari lepas hari. Dan kehidupannya itu yang mencerminkan bagaimana
bahwa dia benar-benar orang yang diselamatkan, orang-orang yang telah mengenal kebenaran di hadapan Tuhan. Dan banyak sekali orang-orang sekarang ini yang memang hebat dalam suatu pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lihat di TikTok lain sebagainya, media sosial, ya kan? Tapi pertanyaannya, sejauh mana mereka bertekun mengawasi dan diri dan ajarannya. Ya, kadang kita senang dengan orang-orang yang punya potensi yang luar biasa, tapi sedih kalau orang tersebut kemudian jatuh, kemudian tidak lagi hidup dalam suatu kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki dalam firman Dia. Nah, maka hari ini kita dituntut untuk mempunyai kualitas sebagai orang percaya, bahwa sebagai orang percaya yang melayani Tuhan, kita harus mempunyai suatu kualitas berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya, yang mengenal kebenaran, kita harus hidup dalam karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan lalai untuk mempergunakan karunia yang ada pada kita. Sebagai orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus menunjukkan kemajuan kita yang nyata di dalam Dia. Lalu kita harus mengawasi diri kita dan hidup dalam ajaran seperti yang Tuhan kehendaki. Dan percayalah bahwa kalau kita setia dalam ajaran itu akan tumbuh dalam kehidupan kita dan juga mengalir kepada orang lain. Saya belajar daripada orang tua saya. Setiap pagi mereka bangun pagi, bapak saya kurang bagus suaranya, tapi dia nyanyi tanpa musik. Setiap pagi nyanyi, lalu dia membaca firman Tuhan. Dan juga kami diajarkan sebelum tidur membaca firman Tuhan. Kami juga belajar dalam keluarga kami untuk hampir setiap malam, meskipun nggak selalu ya, tapi hampir setiap malam kami membaca firman Tuhan dan kami berdoa. Mungkin bagi kita itu seperti suatu rutinitas, satu hal yang biasa. Tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu akan hidup dalam kehidupan keluarga kita. Dan itulah yang akan membenih. Sekarang apa yang mau kita bagikan kepada generasi berikutnya? Apakah kita membagikan uang? Membagikan warisan kita? Warisan itu segera akan habis. Tapi yang mau kita bagikan dalam kehidupan kita kepada orang-orang terkasih di sekitar kita, bagaimana kehidupan yang mengasihi Tuhan, bagaimana kehidupan yang mencintai kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan yang memang sungguh-sungguh ingin hidup di dalam ajaran Dia. Nah, jangan berpikir kita bisa mengawasi ajaran kita dan hidup di dalam ajaran Dia kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan dan tidak pernah mencintai kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga dalam bagian ini bagian yang sangat perlu. Jadilah pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama Tuhan, yang juga menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa.